perang yang sekarang sedang terjadi, ditambah dampak dari COVID yang waktu yang lalu yang numpuk itu semua itu ketemu di tahun ini. Dan dikatakan, dunia berkata kering, keadaan kering, ekonomi kering. Tapi Tuhan katakan dengan jelas, kalau kita masuk dalam golongan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, walaupun tahunnya kering, kamu tidak akan mengalami panas terik. Engkau tidak akan mengalami panas terik. Daun kita akan tetap hijau. Kamu tidak akan khawatir dalam tahun kering dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Nah, jadi kita harus tahu dulu, awal tahun ini Tuhan katakan, pilihan ada di tangan kita. Kita mau jadi orang-orang yang ngandelin kepandaian kita dan kekuatan kita, atau kita mau jadi orang yang terlebih dahulu mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Masalahnya saudara, mengandalkan Tuhan itu gampang apa susah? Hah? Gampang-gampang susah, jawabannya benar. Ya, setelah saya renungkan, next slide. Mengandalkan Tuhan mudah dilakukan saat kita belum atau memang nggak punya kekuatan. Bener nggak? Orang kalau nggak punya apa-apa, udah nyerah, pasti nyarinya siapa? Tuhan. Itu pasti. Karena dia udah nggak berdaya, udah nggak ada yang bisa dilakukan lagi Tuhan. Ya. Kalau tiba-tiba ada orang divonis kamu kanker stadium 4, pasti nyarinya Tuhan dulu. Ya, nggak mungkin nyari dokter dulu. Karena dia tahu dokternya ngomong sih stadium 4 bu. Berarti urusannya mujizat atau tidak. Datangnya ke siapa? Tuhan. Ya kan? Betul. Orang kalau misalnya lagi ngalamin hal yang sulit dan dia nggak punya kekuatan apa-apa, gampang ngandalin Tuhan. Tapi hari ini ada pesan Tuhan satu. Next slide. Ujian sebenarnya muncul saat kita sudah memiliki kekuatan, pengaruh, kekayaan. Itu. Ya. Saya waktu pas Desember lalu, saya khotbah Natalnya tentang orang Majus, saudara. Ya, kan biasanya khotbah Natal kan tentang Maria lah, Yusuf lah. Nah, saya khusus khotbahnya tentang orang Majus. Orang Majus itu, waktu dia pertama kali dapat firman, dia itu ada di negeri yang jauh banget dari Israel. Dia itu orang dari negeri lain. Ya, saya dengar ada orang Majus itu ada dari India, dari Persia atau dari mana. Jadi 3 orang Majus ini, mereka itu berasal dari negara yang berbeda-beda. Salah satu orang Majus itu dari India. Jadi mereka tuh ahli perbintangan. Mereka itu akhirnya sepakat dari 3 negeri yang jauh itu, mereka bersatu dan mereka datengin Israel. Ya. Waktu pertama kali mereka berjalan, mereka selalu melihat ke bintang. Karena mereka tahu mereka sudah jauh banget, masih jauh banget. Dan mereka hanya melihat kepada bintang itu untuk dia sampai ke Israel. Ya. Tapi saudara tahu ceritanya kan, orang Majus itu nyasar enggak? Nyasar. Dia nyasar. Nyasar ke istana siapa? Herodes. Firaun mah Mesir atuh. Ya. Dia nyasar ke istana Herodes. Dan gara-gara 3 orang Majus ini nyasar, Herodes akhirnya bunuh bayi-bayi. Saudara ingat ceritanya? Itu cerita Natal yang kelabu loh saudara. Tidak pernah didramakan itu yang masalah pembunuhan bayi-bayi. Ya, yang diceritakan kan Yesus lahir, malaikat datang, orang Majus datang. Di balik kisah Natal yang saudara dan saya suka nonton tiap tahun itu, ada suatu kejadian tragis saudara, pembunuhan bayi-bayi di Israel. Karena waktu itu Herodes didatengin sama 3 orang Majus. Orang Majus itu berkata apa? Raja, kami dari jauh melihat bintang dan menurut bintang itu ada 1 raja yang lahir. Herodes berkata, di istana ini gak ada bayi yang lahir. Ya. Sampai akhirnya orang Majus itu pergi ke, karena orang Majus ini, wah ini berarti salah nih kita. Dia akhirnya cari tanda lagi dari langit, ketemulah sama Yesus.
Dan dia tidak mau kembali ke istana Herodes. Tapi Herodes langsung udah dengar, wah ini ada bayi yang akan menjadi raja gantiin saya. Langsung dia akhirnya bunuh semua bayi-bayi yang di bawah 2 tahun. Saudara, karena orang Majus itu salah jalan, akhirnya ada suatu kejadian tragis. Tapi yang disayangkan, kok mereka bisa salah jalan? Dan salah jalannya itu saat mereka sudah dekat, bukan saat mereka lagi jauh. Ya benar kan? Menurut perhitungan, mereka itu udah sampai deket banget sama tempatnya Yesus. Menurut perhitungan, dari